kepada Ibu Profesor untuk menyampaikan materinya. Pada Profesor Suci kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wangon, Bapak Ibu Guru di Banyumas yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya dapat amanah untuk belajar bersama bagaimana melakukan penelitian kualitatif. Sebenarnya penelitian kualitatif itu juga sama susahnya dengan penelitian kuantitatif, tapi kalau misalnya kita akan lebih enak, itu biasanya menggunakan penelitian mixed method, jadi antara kuantitatif dan kualitatif kita jadikan satu. Tapi tidak akan menakut-nakuti, nanti bisa juga kita buat penelitian kualitatif, tetapi bagaimana agar mudah, tetapi valid gitu ya. Baik, saya izin untuk share screen, Bapak Ibu. Sebelum saya menceritakan tentang apa itu penelitian kualitatif, tentunya memang penelitian itu adalah sangat penting. Jadi tadi Bapak Kepala Sekolah sudah mendiko bisa untuk kenaikan pangkat, untuk guru-guru yang mau naik pangkat bisa meneliti, bisa dipublish, syukur bisa dipublish. Kami UNES siap juga bekerja sama. Alhamdulillah kami punya banyak jurnal terindeks Sinta, yang Scopus pun ada, jadi kita punya Scopus 2, kemudian punya Sinta 2, Sinta 1 itu ada 20-an, Sinta 3, 4, 5, seratusan, jadi silahkan nanti kalau penelitiannya sudah jadi, bisa berkolaborasi dengan UNES, karena kalau kita menerima peneliti dari luar, menulis tulisan artikelnya itu dari luar, justru jurnalnya bagus, tidak jeruk makan jeruk. Jadi Bapak Ibu guru, kalau nanti penelitiannya bisa bagus, kami persilahkan untuk sekalian dipublikasikan. Jadi itu merupakan reputasi juga untuk SMA Banyumas dan sekitarnya, karena nanti afiliasinya di jurnal itu mesti adalah alamat dari Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa lebih reputasi SMA-nya, karena akibat dari Bapak Ibu bisa menyumbangkan artikel ataupun ilmu pengetahuannya. Mengapa harus meneliti? Ya karena memang penelitian itu adalah rangkaian pertanyaan dan jawaban yang tersusun secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan tertentu. Jadi memang baik itu kuantitatif maupun kualitatif semuanya adalah berawal dari pertanyaan dan nanti kesimpulannya adalah jawaban. Pertanyaan itu adalah berasal dari latar belakang masalah. Jadi Bapak Ibu kalau meneliti harus ada masalah dulu, mana salahnya. Nah kemarin Pak Kepala Sekolah ngendiko biasanya kita menggunakan PTK yang mana memang ada masalah di bagaimana metode pembelajaran, kemudian biasanya diberikan metode baru, kemudian kita lihat, akhirnya kita actionkan, kita bedakan. Nah, itu kalau masalah begitu-begitu biasanya itu masalahnya kurang kurang baru gitu ya. Jadi kita cari masalah yang lain. Jadi sebelum kita meneliti harus ada mana salahnya, masalah gap antara harapan dan kenyataan. Seperti hakikatnya memang itu kembali, riset itu mencari, jadi mencari atau menemukan makna kembali secara berulang-ulang. Jadi bagaimana kita bisa menemukan sesuatu. Jadi ilmu pengetahuan atau teknologi itu akan berkembang apabila kita akan meneliti. Karena penelitian itu tadi rangkaian pertanyaan dan jawaban yang menjawab permasalahan-permasalahan. Jadi semua kalau kita mau meneliti yang pertama kali adalah harus ada masalah, baik itu kuantitatif ataupun kualitatif. Tetapi mengapa kok kita harus tahu juga kualitatif? Nah ini saya ceritakan dulu sedikit-sedikit hakikatnya mengapa ada penelitian kualitatif.
Jadi dasar penelitian saya tahu, saya kira Bapak Ibu tahu bagaimana keingintahuan kita, kehidupan yang semakin kompleks dan bagaimana solusinya. Jadi penelitian itu diharapkan jawaban itu adalah kesimpulan. Kesimpulan itu adalah apa yang tadi dipermasalahkan sudah dijawab, sehingga ini adalah merupakan solusi. Solusi itu saran-saran ke depannya seperti apa. Nah, memang jenis-jenis penelitian ada yang masih basic research, ada yang riset terapan, ada juga riset pengembangan, kemudian juga ada evaluation research. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi jenis-jenis penelitian, kalau tadi Pak Kepala nggak mau kuantitatif yang ngitung-ngitung, nah nanti sebenarnya penelitian kuantitatif itu bisa saja deskriptif, kemudian kita gabungkan dengan kualitatif akan lebih menarik. Jadi kalau kita lihat dulu ini sebelum kita cerita apa itu penelitian kualitatif, jenis-jenisnya memang ada 3, yang satu kuantitatif, survei, eksperimen, kemudian hitung-menghitung, kalau yang orang ekonomi menggunakan statistika, ekonometrika, menggunakan populasi, menggunakan sampel, saya kira ini sudah terbiasa. Nah, yang kualitatif itu adalah sebenarnya the real world, bagaimana keadaan sebenarnya di lapangan. Nah, ini bisa dibedakan menjadi fenomenologi, grounded research, etnografi, case study, ataupun naratif. Jadi ada yang fenomenologi, bagaimana fenomenanya, grounded research kita studi mendalam sampai menemukan teori, etnografi kita bisa dengan gambar-gambar, case study kita bisa menggunakan penelitian studi kasus dan sebagainya. Dan yang menarik sebenarnya yang saya lebih menawarkan kepada Bapak Ibu itu adalah penelitian mixed method. Mixed method itu kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini akan lebih enak daripada yang kuantitatif saja atau kualitatif saja. Karena yang kualitatif saja saya matur tadi adalah memang penelitian yang the real world, melihat bagaimana keadaan sebenarnya di dunia ini. Kadang-kadang orang Amerika itu akan meneliti orang Papua saja bisa hidup di Papua sampai bertahun-tahun, 2-3 tahun, karena benar-benar ingin melihat kenyataan yang ada di Papua itu seperti apa. Dulu saya S2, teman saya itu mau meneliti tentang pemulung. Itu tidak bisa kalau kita tidak pura-pura jadi pemulung, walaupun ternyata di pemulung itu ada geng-gengnya. Jadi seolah-olah jadi pemulung, seolah-olah kita ngomong bareng seperti apa, sehingga akan kenyataan itu akan benar-benar dilihat. Tapi kalau kita datang seperti kuantitatif terus membawa catatan, bertanya-tanya, itu kebenarannya akan bias karena kadang-kadang mereka tidak akan mengatakan sejujurnya. Jadi kalau kualitatif yang sebenarnya itu memang the real world, harus sesuai dengan kenyataan. Bahkan ada cerita teman S3 itu yang mau meneliti tentang WTS, itu juga benar-benar seolah-olah ikut hidup di WTS, sehingga orangnya akan ngomong apa adanya. Tapi kalau kita datang, bawa rekaman, bertanya-tanya, mesti mereka tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, itu jadi keberatannya kadang-kadang kualitatif itu, tetapi bisa kita siasati. Saya katakan tadi mixed method. Menurut Creswell, mixed method itu bisa menjadi 3 sebenarnya. Jadi mixed method itu bisa yang memang kualitatifnya yang banyak, kuantitatifnya hanya sebagai support, atau kuantitatifnya yang banyak, kualitatifnya yang sebagai support, atau 50-50 antara kuantitatif dan kualitatif itu sama. Itu mixed method. Dan itu yang akan lebih menarik kalau menurut saya. Tapi mau kualitatif murni juga boleh, asal memang kita benar-benar seperti ciri penelitian yang benar. Ini ya, jadi maksud dan tujuannya jelas, desain prosedur benar, objektif, didukung pustaka yang mendalam, peneliti jujur dan objektif, alat analisisnya benar, dan menjunjung tinggi etika penelitian. Artinya, kalau kita menggunakan kuantitatif kan kita melihat berapa populasinya, sampelnya itu seperti apa, harus cocok.
Nah, kalau kualitatif, informan. Jadi kalau kualitatif bukan sampel, tapi namanya informan atau key person atau orang-orang kunci yang bisa kita jadikan narasumber atau sebagai orang yang bisa memberikan informasi itu harus tepat. Jangan-jangan kita mau kualitatif tapi kita tidak bisa memilih informan-informan yang betul. Jadi kita nanti harus tahu bagaimana cara memilih informan yang betul. Nah, sebelum ada metode kualitatif itu sebenarnya ada sejarahnya itu didahului dengan adanya metode penelitian kebijakan. Nah, metode penelitian kebijakan ini akibat ketidakpuasan atas aksioma positivisme. Jadi akibat tidak kejelasan dari kuantitatif sehingga ada namanya konstruktivisme naturalisme. Jadi ada beberapa penelitian kebijakan bagaimana ontologinya, bagaimana epistemologinya, aksiologinya. Ini sejarah saja. Jadi sebelum ada penelitian kualitatif itu tidak puas dengan kuantitatif sehingga ada studi kebijakan. Nah, menurut Creswell 95 mengatakan bahwa penelitian kebijakan itu adalah kajian secara berurutan, bebarengan, dan kajian yang dalam bentuk sepadan, kajian dominan dan kurang dominan. Tapi lama-lama sehingga terbentuklah dari metode kebijakan itu, penelitian kebijakan itu terbentuklah sejarah metode penelitian kualitatif, yang mana ini adalah merupakan pengembangan ilmu dan banyak ilmuwan yang ternyata semakin menemukan kelemahan paham positivisme tadi. Kemudian tantangan dan kritik tajam telah semakin banyak dilontarkan menghadapi ketidakmampuan positivisme tadi. Kemudian juga dalam ilmu ini berkembang paradigma baru sebagai paradigma alternatif dan memiliki pandangan dasar keyakinan yang baru. Dan akhirnya karena ada kelemahan dari positivisme itu, akhirnya beralihlah penelitian ini berwujud penelitian kualitatif. Yang mana penelitian kualitatif ini memang awalnya adalah hasrat dari yang kuat dari para ilmuwan sosial untuk memantapkan posisi ilmu-ilmu sosial. Jadi tujuannya untuk mengembangkan ilmu-ilmu sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai social engineering. Jadi kalau kita itu ada juga social engineering, bagaimana rekayasa sosial, bagaimana kehidupan sosial itu bermasalah. Kita dekati dengan aliran kualitatif ini, kita dekati dengan the real world. Kategorinya seperti apa, mengapa seperti itu, dan bagaimana sebaiknya tidak terjadi seperti itu. Jadi benar-benar penelitian yang the real world, penelitian yang mengetahui kondisi di lapangan. Inilah social engineering. Jadi munculnya penelitian kualitatif. Nah, karakteristiknya antara lain adalah aksioma, yang mana pandangan dasar perbedaan aksioma kuantitatif dan kualitatif itu adalah meliputi realitas hubungan penelitian dengan yang diteliti, hubungan variabel, kemungkinan generalisasi dan peranan nilai. Dan metode kuantitatif itu memang dipandang suatu yang konkret yang dapat diamati panca indera dan dikategorikan sebagai bentuk, warna, dan perilaku tidak berubah dan dapat diverifikasi. Tetapi kualitatif ini melihat realitas, tidak dapat dilihat secara parsial. Objeknya malah menyeluruh, dinamis, dan pemikirannya holistik, sehingga dianggap lebih dapat mengemukakan permasalahan di lapangan. Nah, kemudian yang kedua, secara aksioma tadi jelas bahwa penelitian kualitatif itu akan lebih holistik, lebih menyeluruh daripada kuantitatif, karena kuantitatif sampel biasanya jadi parsial gitu yang dilihat, tapi kalau dengan kualitatif itu bisa menyeluruh. Nah, sedangkan karakteristik yang kedua adalah penelitian kualitatif ini
adalah memiliki latar alam sebagai data langsung dan peneliti adalah instrumen kunci. Jadi peneliti itu adalah instrumen kunci, orang yang sebagai orang kunci yang menentukan, karena peneliti ini akan melihat siapa yang nanti akan dijadikan informan misalnya. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan bisa berupa kata, gambar, bukan angka. Jadi gambar-gambar pun bisa kita lihat, kita analisis dengan kualitatif, tapi bukan angka-angka. Ya, kemudian penelitian kualitatif lebih memperhatikan proses daripada hanya hasil. Ya, karena kita akan mendekatinya, ada beberapa pendekatan, ada yang wawancara mendalam, ada yang FGD, sehingga kita akan melihat prosesnya seperti apa. Dan riset kualitatif itu cenderung induktif. Induktif itu dari khusus ke umum, dari hal-hal yang khusus menuju hal-hal yang umum. Jadi kita melihat secara khusus, akhirnya bisa kita simpulkan. Nah, kita akan melihat secara induktif. Nah, kemudian arti sangat penting untuk pendekatan kualitatif. Jadi per kata-kata itu artinya sangat penting. Oke. Kemudian nah, apa saja karakteristik penelitian kualitatif? Tadi sudah ada beberapa, ini yang lebih sesuai kalau kita menggunakan penelitian kualitatif itu apa? Nah, ini saya bedakan yang lebih dan kurang. Jadi kalau memahami makna mendasari tingkah laku seseorang itu bagus menggunakan kualitatif. Tapi kalau untuk mengetahui tingkah laku yang terobservasi itu kuantitatif. Ya, makna tingkah laku seseorang, tingkah laku anak didik kok sekarang pas masa pandemi ini pembelajarannya tidak bisa efektif, hanya diberi soal, kemudian yang menjawab bukan anak didiknya. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana perilaku peserta didik pada saat pandemi, perilaku menerima pembelajaran X misalnya. Ini sangat cocok kalau digunakan penelitian kualitatif. Atau bisa juga mendeskripsikan latar dari interaksi yang kompleks dari partisipan. Nah, dilihat interaksi antara guru dan murid ketika masa pandemi, atau murid dengan orang tua ketika masa pandemi, ini bagus sekali menggunakan kualitatif. Tapi untuk mensintesis dan mengikhtisarkan mana variabel terpenting pengaruhnya, ini kuantitatif. Atau eksplorasi untuk mengidentifikasi tipe-tipe. Nah, ini tipe anak yang rajin, ini tipe anak yang malas, ini tipe anak yang... Jadi bagaimana cara mengatasi, melihat tipe-tipe anak yang rajin, malas, atau yang teliti, dan sebagainya. Ini bisa digunakan kualitatif. Tapi kalau untuk mengsintesis atau mengikhtisarkan nama variabel terpenting pengaruhnya, ya kuantitatif. Atau tadi yang meringkas ikhtisar itu dari apa? Nah, itu kuantitatif. Atau informasi baru yang hendak dikumpulkan, itu kualitatif juga bagus, tapi hanya diketahui cukup dengan kuantitatif. Untuk memahami keadaan yang terbatas jumlahnya dan fokus yang mendalam dan rinci. Nah, ini kalau ada studi kasus itu cocok, fokusnya yang mendalam terinci itu akan cocok dengan kualitatif. Atau juga mendeskripsikan fenomena guna melahirkan suatu teori. Jadi dalam penelitian kualitatif itu justru teori itu biasanya bisa lahir ketika saat kita ke lapangan. Karena kita akan melihat fenomena-fenomena tertentu, akhirnya kita akan menemukan teori. Teorinya bisa bertambah, grounded research. Nah, kemudian karena kita benar-benar mendalami kondisi di lapangan, seperti yang saya ceritakan tadi, orang Amerika mau belajar orang Papua, pura-pura jadi orang Papua yang sesungguhnya. Mesti dia akan menemukan teori-teori baru di dalam sana, bagaimana kehidupan, bagaimana cara makan, cara berpakaian, atau bagaimana, itu mesti akan ada teori-teori baru.
atau mempersoalkan variabel-variabel menurut pandangan dan definisi partisipan. Mengendaki deskripsi konklusi yang kaya dengan konteks dan sebagainya. Nanti kita melihat contoh-contoh fenomena-fenomena di pendidikan sebaiknya seperti apa yang akan kita gunakan dengan penelitian kualitatif. Nah, sekarang karakteristiknya, ya ini proses penelitiannya. Ini bisa kita lihat, kita baca bareng-bareng bahwa rancangan penelitian kualitatif ini menurut Bogdan adalah seperti kita mau piknik. Jadi penelitian itu baru tahu tempat yang akan dituju, tetapi tidak tahu di situ itu ada apa. Jadi kalau orang Amerika mau ke Irian baru tahu, oh kita mau ke Irian, tapi belum tahu apa-apa karena kita akan meneliti sedalam-dalamnya ada yang ada di Irian misalnya. Ia akan tahu setelah memasuki objek dengan cara membaca berbagai informasi. Ya, informasinya itu bisa berwujud gambar-gambar, berpikir dan melihat aktivitas yang ada di sekelilingnya, dan melakukan dialog dan sebagainya. Pada tahap ini disebut tahap orientasi atau deskripsi. Grantor question. Jadi pertama kali kita tidak tahu apa-apa, baru kita ke sana, baru kita melihat gambar-gambar, melihat fenomena, melihat aktivitas, baru kita tahu apa kira-kira kategori-kategori apa yang akan kita temukan. Oke. Tahap selanjutnya adalah tahap reduksi. Nah, setelah kita Grantor question, ada tahap reduksi. Mana peneliti ini menyortir data dengan cara memilih data yang penting. Jadi nanti setelah kita melihat informasi-informasi itu, kita akan ada tahapan reduksi. Reduksi itu kita sortir. Mana yang penting. Ada suara ya ini ya, ada bocor suara ya. Mohon maaf, tolong dimatikan itu yang voice-nya. Mohon maaf. Jadi setelah kita tahu di lapangan ada apa, kita bisa mengkategorisasikan, kita bisa mereduksi. Jadi hal-hal yang mana yang penting, hal-hal mana yang relevan, hal-hal mana yang berguna, hal-hal mana yang baru, dan hal-hal yang tidak signifikan itu disingkirkan. Jadi kita bisa mereduksi, mengkategorisasikan mana-mana yang perlu dipilihi. Nanti jadi pedoman wawancara itu. Jadi di pedoman itu tahu mana-mana ini yang harus direduksi. Nah, data-data tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi kategori dan ditetapkan sebagai fokus penelitian. Nah, kita akan melihat fokusnya kita di mana. Karena pada fokus penelitian ini lebih rinci. Hasil dari fokus ini adalah tidak sekedar data atau informasi, tetapi harus mampu menghasilkan informasi yang bermakna dan cara mengkonstruksikan menjadi mungkin bisa hipotesis atau teori baru kalau kita sampai menemukan teori. Tapi kalau sampai menemukan teori yang lama tadi, yang grounded research, benar-benar di dalamnya itu kita memahami. Ya, baik. Kemudian kelebihan penelitian kualitatif adalah memang lebih kompleks tadi, bisa paham makna atau gejala-gejala sosial yang ada, bisa mengkaji secara komprehensif sesuai konteks, bisa mengidentifikasi fenomena yang berpengaruh dan tidak terduga, bisa muncul teori berbasis data, juga bisa memahami proses dan semua gejala sosial dan lebih fleksibel dalam pelaksanaan pengumpulan data ya, karena kualitatif lebih fleksibel. Kalau kuantitatif kan kuesionernya harus disebar gimana dan sebagainya, kalau ini tidak, bisa lebih fleksibel. Tetapi memang ada kelemahannya. Ya, kelemahannya kadang-kadang kalau kita masih belajar seperti saya juga sering meneliti kualitatif, tapi juga kadang-kadang masih kesulitan membuat generalisasi, interpretasi yang sangat kontekstual. Nah, ini caranya gimana ya? Mestinya kita akan menggandeng orang-orang yang ahli di bidangnya, ahli di bidang yang akan kita teliti. Sehingga kalau kita kesulitan, ada referensi-referensi dari anggota peneliti kita. Nah, ini yang membuat generasi interpretasinya.
Kemudian pengujian reliabilitas dan validitas mestinya akan lebih sulit. Kalau di kuantitatif kan jelas ini bisa diuji cobakan 30 orang. Nah, ini dari 30 orang. Nah, ini kalau kita harus benar-benar paham kondisi di lapangan. Membutuhkan waktu penelitian yang relatif panjang karena kita mindsetnya beda antara kuantitatif dan kualitatif. Kalau hanya sebentar, kita katanya kualitatif, datang wawancara mendalam bahwa radio bawa rekaman, direkam, ditanya-tanya, itu sudah mereka yang ditanyain seperti itu sudah tidak akan mengungkapkan kondisi sebenarnya. Jadi benar-benar kita harus pura-pura jadi orang di sana. Jadi dulu saya S3 juga menggunakan penelitian mixed method, yang mana satu kuantitatif dan kualitatif. Saya kualitatifnya bagaimana melihat kinerja penyuluh pertanian di lapangan. Tapi nggak mungkin yang akan saya lihat adalah penyuluhnya. Saya melihat dari sisi petaninya. Dan saya masuk ke lapangan, saya punya enumerator mahasiswa itu saya suruh nginep di sana. Sehingga benar-benar melihat kondisi kinerja penyuluh untuk petani itu seperti apa. Tapi kalau kita seperti kuantitatif mindset-nya masih membawa kuesioner datang, itu tidak beda antara kualitatif dan kuantitatif. Jadi memang kalau memang ingin kualitatif sesungguhnya harus kita memahami kenyataan di lapangan dan itu lebih panjang waktunya. Dan pelaksanaan penelitian relatif lebih sulit karena peneliti berada dalam setting gejala menjadi objek kajian dan waktu yang relatif panjang. Dan tidak bisa menggunakan program komputer atau analisis data seperti halnya pada kuantitatif. Tapi nanti ada kualitatif itu yang sudah canggih untuk penyajiannya di belakang-belakang. Tapi ini agak berat. Bagaimana ada data itu bisa dikelompok-kelompokkan nanti untuk di belakang. Tapi memang kalau menggunakan komputer seperti kuantitatif, karena kita kalau sudah dapat angka-angka tinggal masukkan ke program, jadilah signifikan atau tidaknya sehingga bisa diolah datanya. Tapi kalau kualitatif ini benar-benar kita harus bisa mengkategorisasikan, kita bisa mengelompokkan, kita harus bisa mereduksi, kita harus bisa menyajikan data-data yang sesuai dengan makna yang akan kita lihat. Nah, ini bedanya. Jadi kalau di kuantitatif itu mesti menggunakan eksperimen, survei, kuesioner ya. Kalau tekniknya kalau di kualitatif partisipan observasi, in-depth interview, wawancara mendalam, dokumentasi, dan triangulasi. Triangulasi itu kita akan misalnya dari pedoman wawancara kita akan melihat bagaimana informan itu orang kunci itu akan menjawab satu pertanyaan yang sama, tetapi informannya 3. Nah, nanti kita akan melihat kesamaan dari jawaban informan itu, namanya triangulasi. Jadi kita akan menanyakan, terus akhirnya dapat jawaban yang sama. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa itu adalah sesuatu yang jawabannya sama itu. Nah, ini kita harus mentriangulasikan. Instrumen penelitiannya kalau kuantitatif itu tes, angket, wawancara, terstruktur, instrumen terstandar. Tapi kalau di kualitatif adalah human instrument atau buku catatan tape recorder ya, walaupun kita tadi kata saya harus tidak langsung kalau kita mau merekam ya pura-pura lah, nggak kelihatan ini kita rekaman kita gembol kita, atau sekarang HP itu kan ngerekam tapi tidak tahu kalau dia direkam, jadi benar-benar tersamar ya menggunakan alat-alat yang memang bisa untuk mencatat. Datanya kalau kuantitatif itu ya angka-angka, kalau kualitatif deskriptif, bisa dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan, tindakan, dan sebagainya. Sampelnya besar, sebenarnya kalau kualitatif bukan sampel, tapi informannya itu kecil, tidak representatif, artinya kalau sekian itu misalnya, kalau Suharsimi Arikunto itu kalau di atas 100, kita bisa mengambil berapa persen misalnya. Kalau di kualitatif tidak, tetapi mana yang bisa menjadi kata kunci mewakili dari misalnya
daerah Wangon itu mau diteliti tentang bagaimana kalau di sana ada di Banyumas itu ada seni Banyumasanya. Nah, di daerah Banyumas sebelah timur, sebelah tengah, sebelah barat, nah, itu ada orang-orang kuncinya. Jadi tidak harus representatif seperti kalau kuantitatif. Dan dapat kalau sampelnya itu kalau kita bisa random ditentukan sejak awal, kalau kuantitatif, kalau ini enggak, purposive dengan tujuan dan snowball, bisa melihat di lapangan seperti apa snowball berkembang selama proses penelitian ini ya. Nah, ini perbedaan karakteristik antara kuantitatif dan kualitatif. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu bagaimana kedudukannya, pengkategoriannya. Kategorinya itu ditentukan sebelumnya. Kalau kualitatif berdasarkan data di lapangan, reduksi tadi, ya, fleksibilitasnya, ya, kemudian perubahan codingnya. Kalau kualitatif selalu ada penambahan kategori sampai proses akhir penelitian. Jadi kategori-kategori akan muncul ketika kita melihat fenomena di lapangan. Tetapi kalau kuantitatif tidak, uji coba instrumen dan sudah kita tentukan sejak kita akan berangkat, karena kita sudah jelas mau meneliti ini. Tapi kalau kualitatif bisa berkembang di lapangan, kategori bisa tambah lagi kalau di lapangan memang fenomenanya bertambah lagi. Nah, kemudian jadi pengertiannya adalah kemarin saya dipesan Pak Kepala tuh pengertiannya seperti apa, kemudian yang dipesan sudah saya berikan. Ini adalah berdasarkan filsafat post-positivism digunakan untuk meneliti objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data dilakukan purposif dan snowball, teknik pengumpulannya dengan triangulasi, dan analisisnya bersifat induktif, dan hasilnya adalah menekankan makna daripada generalisasi. Jadi makna itu seperti apa? Kalau di kuantitatif kan generalisasinya secara umum, berlaku umum, karena kita sudah mengambil sampel yang representatif. Sedangkan kalau di kualitatif kita menekankan maknanya itu seperti apa. Nah, ini kajian ilmu sosial termasuk juga dalam kajian pendidikan. Terdapat 4 paradigma di dalam kualitatif, yaitu ada fenomena sosial, ada paradigma fakta sosial, perilaku sosial, ataupun psikologi sosial. Nah, ini yang bisa kita masukkan dalam penelitian kualitatif. Jadi fenomena-fenomena di masa pandemi untuk pendidikan itu banyak sekali. Fakta-fakta untuk hubungan sosialnya, perilakunya, juga psikologinya. Nah, ini bisa kita ambil untuk penelitian di bidang pendidikan juga. Jadi secara umum kita lihat bahwa bagaimana jenis penelitian kualitatif itu ada beberapa. Ini menurut seorang ahli ada fenomenologi, ya, yaitu memahami makna sesuatu berdasarkan pengalaman dan pengertian sehari-hari. Nah, ini contohnya mempertanyakan makna sekolah bagi anak atau orang tua. Fenomenanya seperti apa? Fenomenologi. Etnografi. Nah, etnografi itu adalah kata behavioral memahami budaya suatu kelompok masyarakat pada tataran kognitif, memahami nilai-nilai baik untuk tradisinya. Jadi ini contohnya mempertanyakan bagaimana tradisi gotong royong dalam suatu kelompok masyarakat. Ini kita bisa menggunakan etnografi, memahami budaya, atau etnometodologi. Nah, ini adalah dunia konstruksi partisipan yang tercermin dalam percakapan sehari-hari yang menunjukkan bagaimana mereka memandang, menilai, menafsir, dan pemaknaan. Nah, ini misalnya orang Tionghoa, orang Jawa, ini bagaimana percakapan sehari-harinya. Nah, ini macam-macam, ada studi kasus, itu biasanya melihat, mendalami kasus yang bersifat unik, ya, misalnya Gus Dur kepilih sebagai presiden. Nah, ini kita lihat secara kualitatif studi kasusnya seperti apa. Atau yang unik-unik. Atau yang grounded tadi adalah bisa mengembangkan teori building atau mengembangkan teori di lapangan. Atau studi life history, bisa memahami hidup
seseorang atau kelompok, termasuk peristiwa-peristiwa penting yang menentukan arah. Dan juga studi hermeneutika, yaitu memahami tafsiran tentang gramatikal. Nah, ini biasanya untuk agama-agama itu hermeneutika. Kemudian studi analisis isi. Nah, ini ada beberapa contoh memang. Nah, bagaimana pendekatan kualitatif itu? Nah, bila mana ya, bila mana. Nah, biasanya kita melakukan pendekatan kualitatif itu apabila penelitian belum jelas duduk persoalannya, sehingga diperlukan penjelajahan dengan grantor question tadi. Jadi memang ini belum jelas duduk persoalannya kok. Anak-anak sekarang kok jadi tidak bisa konsentrasi karena hanya studinya melalui WFH, sehingga ini belum bagaimana konsentrasi anak-anak misalnya. Ini bisa digunakan juga untuk penelitian kualitatif atau memaknai fenomena yang muncul di permukaan. Misalnya gejala sosial sering tidak dapat dipahami berdasarkan apa yang nampak ataupun diucapkan. Seorang mencuri bukan berarti gemar mengambil milik orang lain, tetapi dimungkinkan tuntutan kebutuhan perut dan sebagainya misalnya. Nah, kok ada orang mencuri ya? Kita teliti secara kualitatif. Mengembangkan teori yang dibangun. Nah, ini kalau grounded riset, grounded teori tadi. Atau meneliti sejarah perkembangan. Misalnya perkembangan budaya suku Asmat yang saya ceritakan tadi, sejarah kehidupan tokoh dan sebagainya. Nah, kapan metode kualitatif itu digunakan? Nah, metode kualitatif ini bila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang, bahkan masih gelap, terus ingin memahami makna di balik data yang nampak, kemudian memahami interaksi sosial yang kompleks, memahami perasaan seseorang, mengembangkan teori, mengkonstruksi fenomena, memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. Nah, ini yang bisa kita lihat melalui penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini tadi sudah saya berikan, memang ada metode yang dinamakan dengan interaktif dan non-interaktif. Yang interaktif itu adalah contohnya yang tadi etnografi, historis, fenomenologis, studi kritis, studi kasus itu interaktif. Kita langsung wawancara mendalam, kita langsung FGD. FGD itu fokus group discussion, orang-orang kunci kita undang bareng-bareng, duduk bersama, kemudian kita lemparkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fenomena-fenomena yang akan kita bidik. Nah, itu namanya FGD. Tetapi ada yang non-interaktif. Biasanya adalah konsep historis, analisis kebijakan. Sekarang ada juga kualitatif yang dikuantitatifkan, yaitu menggunakan analisis hierarki proses. Jadi itu adalah penelitian kualitatif tetapi tidak interaktif. Kita akan mengkategorikan kebijakan, kriteria kebijakan itu seperti apa, tetapi menggunakan informan. Jadi biasanya untuk informannya 7 cukup, tapi nanti bisa dalam bentuk angka karena kita gunakan analisis hierarki proses. Jadi ada kualitatif yang dikuantitatifkan juga. Jadi non interaktif. Baik. Kemudian selanjutnya, nah ini jenis-jenis penelitian. Sebentar kok nggak kelihatan gimana? Jenis-jenis penelitian kualitatif ini sudah ini sebentar. Nah, jenis-jenis penelitian kualitatif itu antara lain tadi sudah kita lihat, yaitu bagaimana penelitian perkembangan, development research adalah penelitian yang bertujuan mempelajari pola pertumbuhan dan perkembangan subjek tertentu, atau penelitian evaluasi riset juga bisa penelitian yang dimaksudkan untuk mengukur suatu program produk atau aktivitas tertentu. Jadi kita mengevaluasi, kita juga bisa menggunakan kualitatif. Atau penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap suatu masalah tertentu. Bisa juga action research itu digunakan
kualitatif juga bisa, tapi menggunakan deskriptif konsepsi. Kemudian fenomenologis adalah bertujuan memahami respon untuk unit tertentu secara utuh, termasuk interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, kemudian untuk, penelitian historis tadi sudah, penelitian lapangan dan penelitian kasus, etnografi, interaksi simbolik adalah penelitian yang dilakukan untuk memahami makna perilaku, motif wawasan, serta internalisasi nilai-nilai manusia. Demikian juga grounded research, saya kira tadi sudah. Nah, sekarang desainnya seperti apa dalam penelitian kualitatif? Tadi jenisnya sudah, pemaknaannya sudah, caranya perbedaan dengan kuantitatif sudah, sekarang desainnya. Nah ini Bapak Ibu, jadi dalam penelitian kualitatif itu pertama tetap kita merumuskan masalah. Karena tadi saya katakan bahwa kita kalau meneliti harus ada masalahnya, karena kita akan menjawab pertanyaan, karena kita akan menemukan sesuatu yang baru. Jadi kalau kita meneliti itu akan menemukan ilmu baru atau teknologi atau mempertahankan ilmu baru. Jadi merumuskan permasalahan, fokus dan lokus penelitiannya. Fokusnya itu apa saja, lokusnya, lokasinya itu di mana, ada landasan teorinya, pengumpulan datanya seperti apa, ada analisis data, validitas data, dan akhirnya audit hasil analisis data dan informasi. Nah, tadi kalau kita lihat desainnya dalam merumuskan masalah, saya kira Bapak Ibu sudah tahu mengapa kita harus menggunakan masalah. Kalau saya mana salahnya itu, jadi memang ada gap antara harapan dan kenyataan. Bisa kita lacak, kita lihat dari studi literatur atau bahan bacaan, atau bisa lewat seminar, diskusi, pertemuan ilmiah, pemegang otoritas, pengamatan sepintas peneliti, menyaksikan fenomena tertentu, pengalaman pribadi. Jadi ada masalah, tapi sumber-sumbernya kita bisa lihat dari berbagai lingkungan kita. Ya, kemudian setelah itu kita melihat fokus. Nah, fokusnya itu adalah batasan yang akan kita teliti dalam penelitian kualitatif itu apa? Ya, fokus adalah merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dengan situasi sosial. Jadi artinya fokus itu adalah berdasarkan kebaruan informasi yang akan diperoleh grantor observasi atau grantor question. Jadi kita fokusnya di mana nih? Kita mau meneliti tentang pembelajaran di masa pandemi. Nah, kita akan fokus yang mana dulu? Jadi kalau kita melihat penelitian kualitatif fokus ke anak didik atau fokus ke guru, nah fokusnya harus kita tentukan, fokus penelitiannya. Tidak boleh guru, kemudian anak didik, nanti kita bingung fokusnya yang mana dulu yang akan kita lihat. Nah dalam penelitian kualitatif ini tidak melihat menggunakan istilah populasi, tetapi social situation, yang terdiri dari 3 elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas. Nah ini kalau kita di kuantitatif ini kan populasi, kita reduksi jadi sampel, generalisasi. Tapi kalau di kualitatif tidak. Jadi ini menurut si A, si B, si C itu seperti apa, kemudian kita triangulasikan, kita reduksi, kita triangulasikan, kita kategorisasikan gitu ya. Nah, kemudian landasan teori tentunya tetap harus menggunakan teori, walaupun kalau kita grounded research, nanti biasanya teori itu akan bisa ditambah saat kita di lapangan, ya, karena bersifat holistik, jadi akan lebih mendalam ini. Kemudian teknik pengumpulan datanya, kalau kualitatif adalah peneliti sendiri, karena itu peneliti sebagai instrumen yang harus divalidasi. Seberapa jauh peneliti itu siap masuk ke lapangan. Artinya adalah bagaimana peneliti itu paham metodenya, wawasannya terhadap yang akan diteliti harus memang ahlinya. Sehingga kita kalau meneliti kualitatif itu benar-benar paham.
Nanti bisa biasanya di pandu kita punya namanya pedoman wawancara. Karena kita sudah ahli, kita sudah akan memvalidasi apa, kita poin-poinnya kita buat dalam pedoman wawancara. Tapi tidak mungkin itu akan kita tanyakan seperti kuantitatif, kita tanyakan langsung ke responden gitu, enggak. Kita harus harus bisa memperoleh informasi dari informan itu bagaimana caranya, ya, dengan tadi pura-pura hidup di situ atau ya tidak kelihatan kalau kita itu sedang meneliti, tetapi kita harus menguasai. Dan tadi metodenya ada yang interaktif, ada yang non interaktif, ya. Nah ini desainnya, jadi desainnya itu adalah desain penelitiannya adalah melalui wawancara, observasi, atau FGD. Nah, wawancara itu adalah ya tadi kita melakukan wawancara, menyajikan konstruksi saat sekarang untuk suatu proses mengenal pribadi, peristiwa, organisasi, perasaan, motivasi, keterlibatan. Jadi kita wawancara mendalam. Tapi ya itu sambil kita ngajak makan, sambil kita ngajak ngobrol, sambil kita tetapi kita rekam, kita dengarkan. Jadi tidak seperti kuantitatif beneran ini, Ibu, Bapak Ibu. Jadi harus tidak agar mengapa? Agar benar-benar fenomena yang sesungguhnya bisa kita catat. Kalau kita datangnya seperti kuantitatif pakai pedoman wawancara dibaca satu-satu gitu ya, itu bias. Tapi kalau kita bicara ngobrol panjang lebar kemudian bisa kita kategorisasikan menurut instrumen tadi instrumen pedoman wawancara tadi, akhirnya kita bisa menemukan sesuatu. Kita akan menanyakan ke 3 key person. Nah, 3 key person pertanyaannya sebenarnya sama, tapi kita harus bisa menyimpulkan dari pertanyaan yang A ini jawaban dari si A, si B, si C itu harus yang sama yang mana. Itu namanya triangulasi. Nah, jadi bisa wawancara mendalam atau observasi langsung. Nah, kalau observasi ya kita mengamati, kita mencatat gejala-gejalanya, atau yang tidak langsung kita mengumpulkan informasi melalui pencatatan, pengamatan kita catat. Jadi kalau langsung itu ya kita langsung melihat, tapi kalau tidak langsung tidak kelihatan observasinya. Tetapi juga bisa yang lebih efektif adalah forum group discussion. Nah, kalau sekarang saat pandemi ya kita bisa menggunakan Zoom, kemudian siapa saja yang akan kita undang, kemudian ada pemantiknya. Seperti kalau kita di televisi itu pemantik itu adalah orang yang bisa menimbulkan pertanyaan, bisa memancing pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bidik. Nah, nanti dari pertanyaan-pertanyaan itu nanti ada beberapa jawaban. Nah, bisa kita tulis, bisa kita triangulasi, kita kategorisasikan. Begitu Bapak Ibu. Nah, sedangkan untuk desainnya yang non interaktif adalah kuesioner. Nah, ini yang tadi bisa di kebijakan dan mencatat dokumen dan arsip dalam bentuk tulisan sederhana sampai lebih lengkap dan bahkan berupa benda-benda peninggalan masa lampau. Yang non interaktif ini memang ada alat softwarenya juga kalau analisis hierarki proses misalnya. Nah, ini teknik di kualitatif. Kalau wawancara mendalam itu menggunakan panduan wawancara mendalam atau pedoman wawancara. Kemudian ada transkrip wawancaranya. Kemudian objeknya terpisah, jangan kelihatan kalau kita sudah punya transkrip. Nah, kalau FGD ada. Jadi ada pedomannya, apa-apa yang kita tanyakan itu ada pedomannya, pemantiknya tadi, kemudian ada transkripnya. Nah, ini bentuknya mesti dalam kelompok. Kalau observasi atau pengamatan, itu kita melihat pedoman observasi, ada pedomannya apa saja yang akan kita lihat, kita catat di lapangan, kemudian gejala-gejala sosial yang ada seperti apa. Kalau kajian dokumen, yaitu referensinya, hasil kajian, dan nanti objeknya adalah dokumen-dokumen. Nah, jadi sumber dan jenis datanya adalah kata-kata dan tindakan. Jadi memang kita akan mengamati kata-kata tindakan dari apa yang akan kita lihat.
Sumber data lain bisa juga dokumen, data tertulis, foto, dan statistik. Jadi pengamat tak diketahui, kemudian wawancara mendalam, bertanya dan mendengar, pengamat berperan serta, kemudian kegiatan biasa namun dilakukan dengan sadar, terarah. Jadi tidak kalau kita mau mencari data itu jangan kelihatan. Jadi kita kelihatannya ngejak ngomong, ngejak ngobrol, tapi di pikiran kita sebagai validator, kita kan validitas berada di peneliti, sehingga kita harus sudah punya pedoman wawancara sendiri, apa yang akan kita tanyakan, misalnya seperti itu. Nah, yang kata-kata dan tindakan itu biasanya dicatat, tertulis melalui perekaman video, pengambilan foto atau film, ya. Kemudian dilakukan dengan sadar, terarah untuk mencapai tujuan, dan dijaring, dipilih relevan, terutama memanfaatkan inklusi dan